Halo, Taurus ya, Sun Moon Rising Venus. Halo Crosswatcher, halo juga Crosswatcher Taurus. Orang yang kepo sama Taurus, orang-orang yang lagi melihat energi Taurus. Ini pembacaan general ya, energi banyak orang dari bercat Taurus. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Ambil yang bermanfaat aja, karena energinya juga bisa vice versa, bisa terbalik, bisa Taurusnya bisa energi orang yang difokuskan Taurus gitu. And then kalau mau personal reading, energi pribadi, keperluan pribadi, itu lebih baik personal reading atau konsultasi. Hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Dan kita harus lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Oke, kali ini kita bakalan bahas yang sulit melupakan Taurus ya. Aku ingatkan ini Taurus. Mana tahu nanti hilaf penyebutannya ya. Jadi ini untuk Taurus. Yang sulit melupakan Taurus. Oke, ada kartu-kartu yang jatuh, yang jumping card, ada Eight of Pentacles, the World, Three of Cups, Two of Swords, the Tower, Page of Wands, Ace of Swords. Oke. Yang sulit melupakan Taurus. Di sini tuh ada Aquarius, Gemini, Libra. Ada Pisces, Cancer, Scorpio. Ada Capricorn, ada sesama Taurus, ada Virgo, ya. Lalu ada Aries, Leo, Sagittarius, ya. Berarti lengkap banget, cuma yang strong banget energinya itu, yang kuat ada Capricorn, ada Sagittarius, ada Cancer, ada Pisces, ada Scorpio ya. Itu yang strong aku lihat. Jadi yang sulit melupakan Taurus ini, dia pernah bahagia sama kamu ya. Jangan-jangan ini orang lama kalau aku lihat. Dia nggak komunikasi lagi sama kamu, sudah nggak ketemu ya. Sekarang dia tuh lebih kayak sibuk kerja, sibuk studinya, atau ya dia sibuk sama dirinya sendiri, sibuk sama keluarganya atau gimana. Karena dia tuh memutuskan untuk tidak berhubungan lagi sama kamu ya. Ada sih rasa keinginan kayak pengen move on dari Taurus, pengen melupakan Taurus. Jadi kayak apa ya, ini bisa vice versa nih energinya ya, ntar gue diomelin. Bisa energi Taurus atau energi orang yang dirinya sama Taurus, jadi bisa terbalik ya. Aku ngelihat orang ini Taurus ya, dia masih punya passion yang kuat sama kamu, masih ada rasa kayak ya kita pernah bersama, kita pernah bahagia, meskipun dulu kita banyak konflik, tapi ya gue inget sih kebahagiaan yang pernah kita jalani ya. Gue inget semua ya rasa senang, suka duka yang pernah kita alamin gitu. Jadi orang ini nggak sepenuhnya move on dari Taurus, orang ini nggak sepenuhnya melupakan Taurus. Mungkin kamu ngerasa kayaknya dia udah gak peduli sama aku, kayaknya dia ingat keburukan aku aja, dia gak lihat kebaikan aku selama ini. Ya itu persepsi kamu sih sebenarnya, padahal jauh dalam lubuk hatinya dia masih ingat banget sama kamu ya, dia masih ingat banget. Cuma ya aku ngerasa mungkin sebelumnya ini kayak hubungan toksik atau apa,
Jadi ya banyak sih konfliknya. Itu yang ngebuat dia kayak gue inget kebersamaan kita, tapi gue kayak nggak bisa lupain perpisahan kita waktu itu. Jadi entah kamu atau dia ini ya, jadi kayak memunculkan merasa udah bodoh amat gitu ya, entah kamunya atau siapa ya. Soalnya perpisahan waktu itu kayak nggak baik-baik ya. Perpisahan waktu itu kayak nggak baik-baik menurut aku, karena ya bisa ini keputusan sepihak atau kedua belah pihak, tapi keputusan yang diambil secara emosional gitu ya, kayak emosionalnya nggak stabil gitu. Jadi kayak ya sebenarnya kemarahan itu hanya sesaat. Gue marah sama lo tuh hanya sebentar sebenarnya, karena setelah gue buat keputusan karena emosi gue waktu itu, ternyata gue jadi nyesel gitu. Pada akhirnya ya dia nyesel gitu sih menurut aku. Entah kamu atau dia nih ya. Energinya bolak-balik nih soalnya kalau aku lihat. Jadi muter-muter terus kalau aku lihat ya. Jadi yang sulit lupakan Taurus ini apa ya? Menurut aku beberapa yang di link sama kamu nih orangnya ini loh, orangnya berwawasan gitu. Jadi kamu ngerasa kayak dia udah move on mungkin dari kamu ngerasa dia udah bahagia mungkin sama kehidupan barunya, tapi sebenarnya terkadang dia masih mau ingat sama kamu ya. Jadi keputusan apapun yang dia ambil selama ini itu aku rasa nggak benar-benar bikin dia bahagia, terutama perpisahan kalian ya. Itu sebenarnya salah satu yang dia sesali juga. Ada perasaan kayak kenapa ya aku dulu nggak kayak gini, padahal kalau ini diperjuangin lagi bisa lebih baik lagi. Tapi ya ada juga yang ngerasa kayak ya udahlah, semua udah berlalu, mungkin kita nggak jodoh gitu ya, tapi masih saling ingat mengingat. Dan aku ngerasa kamu tahu sih orangnya ini siapa ya, karena kamu juga mikirin dia terus. Aku lihat kalian berdua itu sama-sama belum move on menurut aku, yang terbaca di sini ya. Mungkin beberapa, tidak semua ya. Jadi beberapa ada yang memang masih sulit melupakan. Dan ini ada yang memang perpisahannya itu kemarin-kemarin tentang adu argumen, beda pendapat, atau ya kalian berdebat. Tapi ada juga yang memang berdebatnya lewat media sosial, dan ada juga orang ketiga gitu ya. Kalau aku bicara orang ketiga, pihak ketiga itu memang mungkin cinta segitiga, tapi bisa juga ada yang dipengaruhi keluarga. Kenapa dia sulit melupakan kamu ya? Ten of Wands, Strength, Ace of Wands, Ace of Coins, Ten of Cups, Two of Pentacles, Five of Swords, dan Ace of Swords. Oke, ada ini ya, Leo, Aries, Sagittarius. Yang kuat Leo ya. Ada Capricorn, Taurus, Virgo, terus Aquarius, Gemini, Libra. Lalu aku lihat yang strong itu water sign lagi ya, Cancer, Scorpio, Pisces. Oke. Jadi dia sulit melupakan kamu karena kalian itu sebelumnya kayak udah banyak perencanaan ya menurut aku. Jadi beberapa dari kalian itu dulu pas kalian bareng, kalian udah punya banyak visi misi, udah banyak tujuan, udah kayak saling berdiskusi, nanti kita kayak gini ke depannya, gue pengennya gini, lo pengennya gini nggak,
oh iya gue juga pengen. Jadi dulu kalian sempat nih sepaham. Menurut aku ada beberapa yang kayak ini juga, ntar kita di masa depan begini ya, ntar kita tuh nanti kayak gini ya, kita kerja ini, kita lokasinya di sini. Mungkin ada beberapa yang kayak gitu. Jadi kayak ada beberapa yang udah merencanakan masa depan. Jadi susah lupa dianya sama kamu, ya. Dia susah banget lupa sama kamu. Dan aku merasa di sini ada energi seseorang yang beda banget karakternya. Jadi ada yang penyabar, ada yang emosional. Emosional ini dalam arti temperamen orangnya ya. Bisa keras atau kasar. Nah, si penyabar dan si kasar ini sama-sama sulit melupakan. Si penyabar ini sulit melupakan karena si kasar inilah, si penyabar itu jadi tahu bagaimana belajar untuk lebih bersabar lagi. Nah, udah sabar disuruh sabar. Disuruh sabar lagi. Oke. Dan si kasar atau si keras ini sulit lupa karena hanya orang yang penyabar kayak ini, kayak kamu mungkin, yang hanya mengerti dia gitu. Jadi kamu doang yang menaklukkan dia, kamu aja yang bisa taklukkan dia gitu loh. Jadi ya dia sulit lah lupa sama kamu gitu. And then di sini ada yang keterkaitan secara materi. Jadi kayak udah ketergantungan materi. Gua tuh ketergantungan banget sama lo. Sejak lo nggak ada, gua kayak nggak punya tujuan hidup. Gua kayak nggak tahu arah dan tujuan hidup gua kemana gitu. Jadi ya dia susah lupa sama kamu gara-gara itu. Itu sih. So, sedih sebenarnya ya, tapi ya mau gimana gitu ya. Terkadang kita terlalu kuat berjuang pun, kalau memang kita tidak ditakdirkan bersama ya kita harus ikhlas, kita harus ikhlaskan gitu. Anggap aja ini pelajaran hidup, anggap aja ini hubungan yang membawa pelajaran berharga, supaya kedepannya sama-sama introspeksi diri, sama-sama memperbaiki diri gitu. Oke. Lanjut lagi. Kalau dia sekarang gimana ya kondisinya? Oke, sebelum aku lanjut, ada lagi nih yang aku lihat. Kenapa dia sulit melupakan kamu? Karena di sini semacam ada orang yang sangat galau luar biasa ya, seperti aroma-aroma sakit hati begitu tentang orang ketiga atau tentang misunderstanding juga bisa. Jadi entah memang ada seseorang yang merasa terhianati atau ada seseorang yang merasa salah paham, jadi kayak pengen mengklarifikasi begitu, atau ya intinya ada penyesalan sih menurut aku ya. Ada seseorang di sini yang menyesal. Kalau dulu seandainya aku dulu bisa bersikap lebih baik, atau seandainya dulu aku nggak salah paham, pasti kita sekarang sudah hidup bahagia. Tapi ya mau gimana ya, sekarang semua sudah berbeda. Jadi orang ini selalu keingat kamu sih ya. Terutama yang sering menyakiti kamu atau sering kecewakan kamu. Bahkan di sini ada yang keras banget orangnya atau kasar ya. Ya dia ada rasa nyesel sih, kayak ya andai kan gue bisa lebih baik, pasti kita barengan sekarang gitu. Tapi sekarang lo udah sama orang lain ya gimana gitu. Jadi dia kayak kebingungan menjalani hidup dia selanjutnya gitu. Three of Swords, Temperance, Two of Pentacles, Judgment, Eight of Wands, Five of Pentacles, Four of Pentacles. So, yang kuat Sagittarius ya, ada Scorpio, Cancer, Pisces, ada Capricorn, Gemini,
Aquarius, Libra, Aries, Leo, Virgo ya. Banyak sih. Cuma yang kuat banget Scorpio sama Sagittarius. Jadi orang ini sekarang sebenarnya apa ya? Masih ada loh rasa luka lama itu yang dia bawa sampai sekarang. Jadi entah siapa ya yang menyakiti atau disakiti, luka lama ini masih ada di hatinya gitu. Kalau misalnya dia yang selama ini keras, atau ya kamu udah sabar banget nih hadapin dia tuh menyesal sih udah nyakitin kamu. Terus kenapa dia punya luka lama itu, kenapa dia terluka begitu ya? Karena dia sakit hati ketika dia nggak bisa bersatu sama kamu ya. Atau bisa vice versa juga, kamu sakit hati karena dia nggak bisa bersama kamu, begitu. Mungkin kamu udah melakukan yang terbaik, tapi ya ternyata dia malah sama yang lain kah atau gimana. Jadi ya ada luka lama di sini kalau aku lihat ya. Beberapa ada yang dendam, tapi cinta, tapi kangen gitu kan. Dan aku ngerasa orang ini ya, mungkin dia sekarang pun ada orang lain kalau aku lihat. Bahkan beberapa ini ada di link sama yang sudah menikah atau sudah married, tapi dia nggak bahagia sama pasangannya ya. Aku lihat dia nggak bahagia sama pasangannya. Dia tuh malah kehilangan kamu. Dia tuh malah kayak pengen banget komunikasi sama kamu. Kalau dia yang selama ini terlalu keras kepala, terlalu angkuh atau terlalu kasar, ya dia kayak pengen minta maaf sih sama kamu, pengen memulihkan hubungan lagi. Ya kalaupun kita nggak bisa bersatu, setidaknya gue mau berteman doang sama lo. Soalnya nih orang kayak apa ya, sejak nggak ada kamu kayak nggak bersemangat gitu hidupnya. Mungkin karirnya kacau, keuangannya kacau, atau ya beberapa ini ada yang ngerasain karma kalau aku lihat ya. Jadi siapapun di sini yang terlalu angkuh, terlalu kasar, terlalu keras ya, semesta dan Tuhan kan memberikan keadilan. Tuhan menunjukkan kebenaran. Siapa orang yang memang terlalu banyak menyakiti, itulah yang benar-benar tidak bahagia saat ini gitu. Oke? Di sini tuh kalau aku lihat bidangnya ya, kerjaan, studinya, mungkin ada yang bisnis, ada punya usaha gitu. Ada juga di bidang hiburan, entertain gitu. Ada di bidang sains, ada IT yang berbau komputer. Ada di bidang finance ya, keuangan. Lalu ada penerbangan kayak pesawat. Ada juga yang kerja di kantoran, berarti karyawan ya, pegawai. Bisa juga ini ada yang ngebangun gedung gitu, kayak proyekan atau kontraktor. Terus ada bidang komunikasi, ada bidang sosial, ada di bidang hukum ya, mungkin studinya atau kerjaannya terkait hukum, bisa pengacara, hakim, jaksa ya. Ada bidang kesehatan, kemudian aku ngelihat di sini ada yang perkebunan ya, gitu. Ada juga dealing sama seseorang yang kreatif ya, bisa karena memang dia suka seni atau memang dia kreator atau apa gitu ya. Aku lihatnya seperti itu. Oke. Angka yang relate itu ada angka 8, 21, ada 3, ada 2, ada 16, ada 1, ada 10, ada 5,
ada 14, 20 ya, ada angka 4. Oke, jadi itu ya. So, inilah readingan buat Taurus dan cross watcher Taurus ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.